Selamat datang dalam analisis kami mengenai praktik manajemen persediaan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang kita kenal luas sebagai Alfamart. Perusahaan ini adalah raksasa retail dengan ribuan minimarket di seluruh Indonesia, mengelola miliaran rupiah nilai persediaan setiap harinya. Bagaimana Alfamart memastikan produk selalu tersedia untuk pelanggan, namun tetap efisien dalam biaya? Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, pada 31 Desember 2024, nilai persediaan neto Alfamart mencapai 11.774.822 perak. Nominal ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, yakni 10.094.023 perak pada 31 Desember 2023. Angka ini mencerminkan investasi besar perusahaan dalam stok barang dagangan. Lebih detail, persediaan ini terdiri dari produk makanan senilai 7.219.411 perak dan produk bukan makanan senilai 4.620.516 perak pada akhir 2024. Untuk memahami seberapa efisien Alfamart mengelola persediaan, kita lihat beban pokok pendapatan mereka. Untuk tahun 2024, angka ini mencapai 92.861.550 perak. Angka ini naik dari 83.878.566 perak di tahun 2023. Kita hitung rasio perputaran persediaan atau inventory turnover yang mengukur seberapa cepat persediaan terjual dan diganti. Rumusnya itu beban pokok pendapatan per rata-rata persediaan. Pertama, kita hitung rata-rata persediaan Alfamart untuk tahun 2024. Nah, rata-rata persediaan 2024 11.774.822 perak tadi ditambah 10.094.000 terus dibagi 2. Itu hasilnya itu 10.934.422,5 perak. Kemudian kita hitung perputaran persediaannya. Perputaran persediaan 2024 sebesar 92.861.550 perak dibagi 10.934.422,5 perak. Sama dengan itu berarti 8,49 kali perputaran persediaan di 2024. Angka 8,49 kali menunjukkan bahwa Alfamart mampu menjual dan mengganti seluruh rata-rata persediaannya hampir 9 kali dalam setahun. Selanjutnya kita hitung penjualan persediaan atau days inventory outstanding atau DIO untuk melihat berapa lama rata-rata persediaan tersimpan. Rumusnya itu 365 hari per perputaran persediaan. Rumusnya itu 365 hari per perputaran persediaan. Hari penjualan persediaan 2024 365 hari per 8,49 kali. Itu sama dengan 43 hari. Nah, ini berarti secara rata-rata persediaan Alfamart terjual dalam waktu sekitar 43 hari. Efisiensi ini krusial untuk menjaga barang tetap segar dan mengurangi biaya penyimpanan. Meskipun efisien, manajemen persediaan juga menghadapi risiko dan biaya. Salah satunya adalah risiko keusangan dan kerusakan persediaan. Pada tanggal 31 Desember 2024, Alfamart memiliki penyisihan persediaan usang sebesar Rp65.105.000. Angka ini meningkat dari Rp56.916.000 di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya tantangan dan menjaga kualitas dan relevansi seluruh stok barang. Laporan auditor independen bahkan menyoroti kecukupan penyisihan keusangan persediaan sebagai hal audit utama. Ini menunjukkan kompleksitas mengelola produk makanan dan non-makanan yang rentan kadaluarsa atau rusak di ribuan lokasi toko.
Faktanya, pada tahun 2024, Alfamart melakukan penghapusan persediaan usang sebesar Rp483.178.000, jauh lebih tinggi dari Rp375.267.000 di tahun 2023. Ini adalah kerugian material yang langsung mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain risiko keusangan, persediaan juga menimbulkan biaya yang signifikan seperti biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya investasi modal. Di biaya penyimpanan itu sendiri mencakup biaya sewa gudang, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan. Semakin besar persediaan, semakin tinggi juga biaya ini. Selanjutnya, pada biaya pemesanan. Di biaya pemesanan ini termasuk biaya administrasi untuk setiap pesanan, biaya transportasi, dan biaya penanganan awal. Semakin sering memesan dalam jumlah kecil, biaya ini juga meningkat. Yang terakhir, biaya investasi modal. Di biaya investasi ini, modal yang tertanam di persediaan adalah biaya kesempatan karena dana tersebut bisa digunakan untuk investasi lain yang menghasilkan keuntungan. Untuk mengoptimalkan investasi persediaan dan menekan biaya-biaya ini, perusahaan seperti Alfamart memanfaatkan model kuantitatif seperti Economic Order Quantity. Economic Order Quantity membantu menemukan jumlah pemesanan yang optimal untuk meminimalkan total biaya persediaan, yaitu penjumlahan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Rumus total biaya persediaan adalah total biaya sama dengan CQ dibagi 2 ditambah SO dibagi Q, yang dimana C adalah biaya simpan per unit, Q adalah kuantitas persediaan yang dipesan, S adalah total kebutuhan persediaan per periode, O adalah biaya pemesanan. Rumus EOQ ini adalah Q bintang sama dengan akar 2SO dibagi C, di mana Q bintang adalah jumlah pemesanan yang optimal. Laporan keuangan konsolidasian tidak menyediakan data detail untuk biaya pemesanan dan penyimpanan per unit produk spesifik Alfamart. Namun, kita dapat mengilustrasikan bagaimana Alfamart secara internal menggunakan model Economic Order Quantity ini untuk produk mereka. Mari kita ambil contoh produk susu UHT ukuran 1 liter, salah satu produk dengan penjualan tinggi di Alfamart. Kita asumsikan data sebagai berikut untuk sebuah pusat distribusi regional Alfamart. Total kebutuhan susu UHT per tahun 5 juta unit, biaya setiap kali memesan dari pemasok ke pusat distribusi 750.000, ini mencakup biaya administrasi logistik dan penanganan satu kali pengiriman besar. Lalu biaya simpan per unit per tahun Rp300, biaya ini merupakan estimasi dari biaya pergudangan, asuransi, risiko kerusakan, dan biaya modal yang tertanam. Berdasarkan asumsi ini, jumlah pemesanan optimal untuk susu UHT adalah akar 2 kali 5 juta dikali 750 dibagi 300 sama dengan akar 7 triliun 500 miliar dibagi 300 sama dengan akar 25 miliar sama dengan 158.114 unit. Secara hipotesis, untuk meminimalkan total biaya persediaan, pusat distribusi Alfamart akan memesan sekitar 158.114 unit susu UHT. Setiap kali melakukan pesanan ke pemasok, ini adalah angka optimal yang mengimbangkan frekuensi pemesanan dan biaya penyimpanan di Alfamart. Selain berapa banyak harus memesan, Alfamart juga perlu tahu kapan harus memesan. Ini ditentukan dengan reorder point atau titik pemesanan kembali. Reorder point adalah tingkat persediaan di mana pesanan baru harus diajukan agar stok tidak kosong selama menunggu pengiriman baru tiba. Ini memperhitungkan tingkat penggunaan harian dan lead time atau waktu tunggu pengiriman.
Melanjutkan contoh susu UHT tadi, asumsikan Alfamart beroperasi selama 365 hari dalam setahun. Dan waktu tunggu pengiriman atau lead time dari pemasok ke pusat distribusi adalah 7 hari. Pertama, kita hitung kebutuhan harian rata-rata. Kebutuhan harian rata-rata sama dengan total kebutuhan tahunan dibagi hari operasi, sama dengan 5 juta unit dibagi 365 hari, sama dengan 13.699 unit per hari. Kemudian kita hitung reorder point. Reorder point sama dengan kebutuhan harian rata-rata dikali lead time, sama dengan 369 unit per hari dikali 7 hari, sama dengan 95.893 unit. Jadi, ketika stok susu UHT di pusat distribusi Alfamart mencapai 95.893 unit, sistem akan otomatis memicu pesanan baru. Ini memastikan ada cukup stok untuk 7 hari ke depan sambil menunggu pengiriman baru tiba menghindari stock out. Namun, dalam operasional retail, fluktuasi permintaan dan potensi keterlambatan pengiriman adalah hal biasa. Untuk itu, Alfamart akan menerapkan persediaan pengaman atau safety stock. Safety stock adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai penyangga terhadap ketidakpastian. Misalkan Alfamart menerapkan safety stock untuk susu UHT sebesar 15.000 unit, maka reorder point yang sesungguhnya menjadi 95.893 unit, reorder point dasar ditambah 15.000 unit, safety stock sama dengan 110.893 unit. Ini berarti pesanan akan dilakukan ketika stok mencapai 110.893 unit, memberikan Alfamart jaminan lebih besar untuk memenuhi permintaan pelanggan meskipun ada kendala tak terduga. Penerapan model-model manajemen persediaan ini dalam skala PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang masif mustahil tanpa dukungan teknologi yang canggih. Sistem point of sale atau POS di setiap toko secara real time mencatat setiap penjualan, memberikan data akurat tentang pergerakan barang. Data ini diintegrasikan dengan sistem manajemen gudang dan pusat distribusi, memungkinkan Alfamart untuk melakukan proyeksi permintaan yang akurat, mengotomatisasi proses pemesanan barang berdasarkan perhitungan EOQ dan reorder point yang kompleks, mengoptimalkan rute distribusi ke ribuan toko, seperti yang tercatat dalam beban penjualan dan distribusi mereka yang mencapai 20.206.85 juta rupiah di tahun 2024, dan memonitor tingkat persediaan di setiap titik penjualan dan gudang secara real time. Melalui analisis nominal dan rasio dari laporan keuangannya, kita melihat bahwa PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk memiliki pengelolaan persediaan yang sangat dinamis dan efisien, tercermin dari perputaran persediaan 8,49 kali per tahun atau 43 hari penjualan persediaan. Meskipun ada risiko persediaan usang dan biaya yang terkait, penerapan strategi kuantitatif seperti EOQ dan reorder point didukung oleh teknologi, memungkinkan Alfamart untuk secara efektif menyeimbangkan biaya dan ketersediaan produk. Hal ini krusial untuk menjaga kelancaran operasional, mengoptimalkan modal kerja, dan pada akhirnya mempertahankan posisi kuat mereka di pasar retail Indonesia.